Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan kalian dengan sabun. Eits, yang bersih ya. Hai adik-adik, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu teks deskripsi? Yaps, teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat yang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Tujuan teks deskripsi yaitu agar orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Ciri teks deskripsi. Ciri umum teks deskripsi: 1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. 2. Penggambaran dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan panca indera. 3. Memiliki tujuan agar seolah-olah pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau menyaksikan sendiri objek yang digambarkan. 4. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. 5. Terkadang membutuhkan data yang berwujud fakta untuk mengilustrasikan sehingga dapat memperjelas penggambaran. Sebuah data dapat disajikan dalam bentuk gambar maupun uraian kalimat. Teks deskripsi menggunakan kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan, seperti ukuran, warna, rasa, atau sifat fisik yang lain. Dengan kata lain, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang melukiskan sesuatu, menyatakan apa yang ditangkap indera, melukiskan perasaan dan perilaku jiwa dalam wujud kalimat. Oleh karena itu, panca indera yang kita miliki berperan sangat penting dalam mendeskripsikan sesuatu. Contoh kalimat deskripsi: baju yang kemarin kubeli berwarna kuning dengan tekstur yang halus dan tidak mudah kusut. Contoh berikutnya yaitu, selain rasanya manis, buah durian ini juga bertekstur lembut ketika dimakan. Nah, dari dua contoh kalimat tersebut, kalimat pertama menggunakan cerapan panca indera seolah-olah kita dapat melihat. Untuk contoh kalimat yang kedua, menggunakan cerapan panca indera seolah-olah kita dapat merasakan. Berikutnya yaitu struktur teks deskripsi. Yang pertama yaitu deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian. Deskripsi umum adalah paragraf pertama teks deskripsi menjelaskan tentang identitas objek yang dideskripsikan. Dalam struktur teks deskripsi,
Definisi atau identitas objek yang dideskripsikan disebut dengan deskripsi umum. Deskripsi bagian berisi tentang gambaran-gambaran yang jelas mengenai objek yang dideskripsikan dalam teks. Berikutnya, kita coba mengidentifikasi struktur teks deskripsi wisata Pura Tanah Lot. Di paragraf pertama adalah teks deskripsi umum, di mana isi dari teks tersebut yaitu menjelaskan tentang identitas objek yang dideskripsikan. Berikutnya di paragraf kedua yaitu teks deskripsi bagian, di mana isi daripada teks tersebut yaitu tentang gambaran-gambaran yang jelas mengenai objek yang dideskripsikan dalam teks. Berikutnya yaitu aspek kebahasaan teks deskripsi. Berikut kaidah kebahasaan pada teks deskripsi. Yang pertama ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang acuannya mudah diserap panca indera. Misalnya kata meja. Kata tersebut termasuk kata konkret karena mengacu pada meja yang merupakan perabotan datar dan memiliki kaki sebagai penyangga. Ketika kata tersebut digunakan, kita dapat membayangkan bentuknya karena benda tersebut nyata dan dapat dilihat oleh indera penglihatan. Yang kedua ada kata rujukan atau padanan kata. Berikutnya, yang ketiga yaitu konjungsi dan tetapi sehingga. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata tugas yang menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Ada berbagai macam konjungsi dalam bahasa Indonesia, namun khusus pada teks deskripsi umumnya menggunakan konjungsi dan tetapi sehingga. Yang keempat ada kata berimbuhan. Kata berimbuhan digunakan untuk membentuk sebuah kalimat agar kalimat lebih menarik dan komunikatif. Ada 4 jenis imbuhan dalam bahasa Indonesia, diantaranya prefiks atau awalan, infiks atau sisipan, sufiks, akhiran, dan konfiks, awalan dan akhiran. Kelima, menggunakan kata umum dan kata khusus. Contoh kata umum warna, maka kata khususnya merah, hijau, kuning, biru. Keenam, menggunakan sinonim, yaitu kata-kata yang memiliki kesamaan atau kemiripan arti. Yang ketujuh yaitu menggunakan majas perbandingan untuk melukiskan secara konkret objek yang dideskripsikan. Kedelapan, menggunakan kata ganti orang, misalnya Anda. Berikutnya yaitu menyusun teks deskripsi. Dalam penyusunan teks deskripsi memerlukan pola pengembangan paragraf yaitu secara objektif, subjektif, dan spasial. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu paragraf deskripsi objektif. Paragraf deskripsi objektif adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitasnya secara apa adanya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaannya. Apabila objek yang dilukiskan itu adalah seseorang, perinciannya dapat dilakukan terhadap aspek fisik maupun rohaninya. Apa rohani meliputi perasaan, watak, bakat, atau perannya dalam suatu bidang kerja, dan sebagainya. Yang kedua yaitu paragraf deskripsi subjektif. Paragraf deskripsi subjektif merupakan paragraf yang disusun berdasarkan pandangan penulis. Dari berbagai sudut pandang dituangkan dalam paragraf yang merupakan hasil opini pribadi penulis.
Walaupun hasil dari opini penulis, tetapi paragraf ini masih ditujukan agar pembaca seolah-olah dapat melihat apa yang sedang dibicarakan oleh penulis. Yang ketiga yaitu paragraf deskripsi spasial. Paragraf deskripsi spasial merupakan paragraf yang melukiskan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Pelukisannya harus dilihat dari berbagai segi agar tempat tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Tepuk tangan buat kalian yang sudah ikut pembelajaran ini. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.